Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elgener Fauziah. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan hasil dari pengumpulan informasi kelompok 6 tentang penistaan agama. Membahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Elgener Fauziah dan di sini adalah data dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Tri Bintang Utama, Rahmat Daroini, Melanie Fathul Inayah, Rahmalia Anggraini, Arlinda Hatriningrum, Dinda Angelika, dan juga Istiqomah. Lebih jauh, perlu kita ingat kembali apa sih yang disebut dengan penistaan agama. Jadi, secara makna, penistaan agama itu berarti praktik penodaan dan penyalahgunaan agama yang dengan sengaja dilakukan di depan umum, baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan secara langsung atau tidak langsung oleh individu atau kelompok tertentu. Berdasarkan dengan undang-undang, jadi penistaan agama itu dapat dipahami dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Berikut adalah bukti dari kasus yang terjadi. Kami mendapatkannya dari rilis Lampung bahwa ada sebuah tindakan penistaan agama yang isinya menyatakan bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW adalah kemaluan wanita. Ya, ini adalah kasus bukti yang terjadi di Lampung, khususnya di wilayah Pergisewu. Berikut kita akan membahas tentang data pengumpulan informasi yang telah kami rangkum di dalam PPT ini sesuai dengan apa yang kami dapat dari ketiga narasumber, dan juga literatur buku. Yang pertama, faktor penyebab penistaan agama. Ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya penistaan agama. Setelah kami rangkum, kami mendapat beberapa poin. Yang pertama, adanya maksud terselubung yang menjadi alasan seseorang melakukan penistaan agama. Yang kedua, rasa kecemburuan terhadap suatu kelompok agama, kurangnya efektivitas hukum yang ada, tingkat pendidikan yang kurang merata sehingga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, dan yang terakhir, ketidaktahuan akan ilmu agama dan kebinekaan, serta mungkin ada unsur ketidaksengajaan yang tidak diperkirakan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Berikutnya adalah dampak dari penistaan agama. Adapun dampak penistaan agama berdasarkan hasil wawancara narasumber dan literatur buku, informasi yang kami dapatkan yaitu yang pertama, ada dampak penistaan agama bagi oknum, yaitu tertera dalam Undang-Undang KUHP, ada pasal 156A, ketika melakukan perbuatan seperti penistaan agama, mendapatkan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Maka jika seseorang melakukan penistaan agama, akan berurusan dengan hukum tentunya. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. Dampak bagi masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah, mengganggu kerukunan karena di Indonesia masalah yang sensitif adalah agama. Jika sekelompok masyarakat memperdebatkan perihal agama, maka tidak akan ada titik temunya. Yang ada akan saling emosi dalam berargumen yang menyebabkan perpecahan dan berbahaya. Bahkan dapat saja bisa menyebabkan perang antara saudara atau antara kelompok agama. Yang terakhir yaitu solusi penistaan agama. Kami meninjau secara yuridis atau secara hukum dan juga solusi dari segi agama. Yang pertama yaitu tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam Al-Ghani 2022, yaitu dilakukan penyelidikan dan penerapan keputusan hukum sesuai dengan undang-undang oleh lembaga hukum, yaitu anggota pemerintah, yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat memulihkan keadaan dan menghukum pelaku penistaan agama. Sanksi pidana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, ada solusi dari segi agama, seperti mengadakan pertemuan atau musyawarah, atau juga menyambung silaturahmi.
Sehingga suatu agama akan terjaga kemuliaannya dari bentuk penistaan agama, dari bentuk apapun, dan antara kelompok saling memberikan kesan positif sehingga dapat mengurangi, bahkan dapat menghapus perselisihan yang mungkin dapat saja terjadi. Bukanlah perbuatan terpuji. Kita sepatutnya sadar bahwa setiap orang bebas memeluk agama yang dipercayainya, dan kita diperintahkan untuk saling menghormati agama orang lain. Sebarkanlah kalimat positif pada lingkungan atau masyarakat, karena setiap kalimat positif yang kita ucapkan akan membentuk persatuan dalam masyarakat tanpa perpecahan, baik dari segi agama atau yang lainnya. Hasil informasi yang kami dapat, lebih lengkapnya akan kami tuangkan dalam naskah laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.